Istana Kekaisaran Bawah Tanah. Taruhan. Taruhkan semuanya. Kecil. Kaisar Lin, 5 babi telah masuk. Menantang untuk $1 miliar as. Lin Fuhao. Di antara kalian, malam ini, hanya satu yang bisa bertahan hidup. Jika ada yang bisa bertahan hidup malam ini, dan mencapai Kaisar Lin, aku dan 1 miliar akan menjadi miliknya semua. Aku sabuk hitam dan ke-10. Membunuhmu. Itu seperti membunuh ayam. Sayang, kau milikku malam ini. And narrated by M Media. Apa? Bukankah kita setuju untuk bermain kartu? Kenapa kita bermain dengan nyawa? Aku tidak mau bermain lagi. Cepat pergi. Aku tahu kau tidak sederhana. Malam ini, kau bisa melakukan sesukamu. Kau salah paham. Aku tidak mengejar uang atau wanita. Aku hanya di sini untuk keadilan. Pembunuh wanita teratas di daftar merah. Tidak lebih dari ini. Membunuh orang. Lari. Pergi. Nah, kurasa kau bosan hidup. Kau berani datang ke istana bawah tanah untuk menuntut keadilan? Kau pikir kau siapa? Aku adalah Raja Neraka atau Iblis. Singkatnya, aku datang untuk mengambil nyawamu. Tao Ti, Shen Shen. Bunuh dia untukku. Kurasa anak ini mencari mati. Kenapa musiknya berhenti? Terus mainkan. Terus menari. Kau. Siapa sebenarnya kau? Namaku Chen Chuan. Terdengar familiar? Apa itu? Tidak pernah dengar. Menerobos masuk ke istana bawah tanah dan memprovokasi Kaisar Lin. Hari ini akan ada satu lagi. Arwah tak bernama di sini. The film was translated Meinu, and narrated Dewa by Perang M Serigala Media. Kembar. Bukan tandinganmu. Siapa sebenarnya kau? Jangan main-main. Ini adalah wilayah keluarga Linku. 10 tahun yang lalu. Kau membunuh putra Nyonya Chen dalam insiden mengemudi sambil mabuk. Yang menjual sarapan di Jingzhou. Terdengar familiar? Pasangan dari keluarga Chen itu. Mereka memang sulit ditangani. Awalnya, mereka sama sekali menolak untuk pindah. Kemudian, mereka pergi ke Haojing untuk mengajukan keluhan. Menuduhku melakukan pembangunan ilegal. Putranya sengaja ditabrak dan dibunuh oleh seseorang yang kuperintahkan. Hanya nyawa manusia. Di Jingzhou, keluarga Linku bisa menutupi langit. Aku menasihatimu, jika kau tahu apa yang baik untukmu sekarang, cepat ambil uangnya dan ingat. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk menyiksamu sampai mati. Ketua Balai, seluruh area dalam radius 5 km dari istana bawah tanah telah disegel. Selama kau memberikan perintah, semuanya akan diratakan dengan tanah. Siapa kalian sebenarnya? Satu persatu, mereka datang menerobos masuk ke istanaku. Apa kalian bosan hidup? Di mana orang-orangnya? Cepat kirim orang ke sini. Aku akan mengambil aktor-aktor sialan ini, mencincang mereka menjadi isia, dan membungkusnya menjadi pangsit. Cheng Chuan, aku Yuki. Banyak hal terjadi hari ini. Tapi jangan takut. Jaga ibu baik-baik. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu pergi segera.
Ingat ini. Jangan pernah kembali. Nyawa putraku dan nyawaku. Aku akan membalasnya. Jadi, kau adalah wanita tua itu. Putra bodoh yang kau pungut. Aku tahu Yiyuki. Mengikutimu selama 5 tahun di belakangku. Aku akan segera memberitahunya. Apa konsekuensi mengkhianati keluarga Linku? The film was translated Apa yang ingin and kau lakukan? narrated by M Media. Ada apa? Takut? Sekarang kau tahu kekuatan keluarga Linku. Aku memberitahumu. Di Jingzhou, tidak ada yang bisa menggoyahkan keluarga Linku. Kau bodoh. Mencari beberapa aktor dan berpikir kau bisa menakutiku? Bodoh, kau sangat ingin mati? Gadis kecil, kulihat kau cukup menarik. Ayo bermain denganku. Keluarga Lin sebagai klan terkemuka. Perjamuan besar hari ini merayakan pencapaian puncak. Sudah sepantasnya menyiapkan hadiah. Hadiah yang murah hati. Sekarang kau tahu sudah terlambat untuk menyenangkan hatiku. Kau salah. Ini bukan untuk menyenangkan. Ini menagih hutang. Seseorang. Kupas kulitnya. Cabut uratnya. Rendam dia dalam tong cuka. 1 jam kemudian, kirim dia ke perjamuan besar keluarga Lin. Bawahanmu akan pergi melakukannya sekarang. Apa yang kau lakukan? Nah, aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, aku akan membuat ayahku membunuh seluruh keluargamu untuk membayar dengan nyawa mereka. Ayahmu, dia selanjutnya. Dulu, di bawah pedangku, adalah semua jiwa heroik dari tokoh-tokoh kuat. Tapi hari ini aku akan menggunakannya untuk berurusan denganmu. The film was Hotel Istana translated Surga. and narrated by M Media. Selamat, Ayah Baptis, atas pencapaian puncak Jingzhou. Lin Chenhong. Bagus. Kekayaan dan kekuasaan dunia adalah satu batu. Klan bangsawan. Menduduki 8 dus sendirian. Seperti kata pepatah, di bawah klan bangsawan. Disebut keluarga terkemuka. Di bawah keluarga terkemuka. Disebut sebagai rumah tangga kaya. Hari ini adalah hari keluarga Linku. Mencapai puncak sebagai klan terkemuka terdepan di Zhu Agung. Mulai sekarang, semua keluarga kaya di Jingzhou yang dipimpin oleh keluarga Lin, yang dipimpin oleh patriark. Hadiah ucapan selamat telah tiba. Keluarga Qian, 10.000 liang emas. 10 lukisan terkenal. Keluarga Wang, 1 stempel Jiok. 2 kontrak senilai ratusan miliar. Ayah Baptis, 10 keluarga terkaya di Jingzhou. Hadiah ucapan selamat dari 20 keluarga paling berpengaruh. Sudah ada di sini semua. Tapi hanya keluarga Yi yang tidak ada. Ye Chen, ayah dari Ye Yuki. Tuan Besar Lin. Rumah besar keluarga Ye telah runtuh. Mereka hanya punya 1 properti sewaan. Ye Mu, ibu dari Ye Yuki. Semua perusahaan atas nama mereka telah sepenuhnya ditawarkan kepada keluarga Lin. Bukan berarti kami tidak mengirim apa-apa. Kami benar-benar tidak punya kemampuan. Jadi maksudmu, kau datang dengan tangan kosong? Tentu saja tidak. Hadiah ucapan selamat keluarga Yi kami adalah putriku. Ayah Baptis, tolong jangan marah. Bagaimanapun juga, putri kecil kami Yi Yuki juga merupakan kecantikan nomor 1 di Jingzhou. Terlebih lagi, aliansi pernikahan antara keluarga Lin dan Ye dapat mengonsolidasikan status politik keluarga Lin. Dan juga, reputasi tuan besar kami juga cukup signifikan. Yi Yuki, kau berulang kali menolak lamaran pernikahan putraku. Bahkan menghilang. Tidak muncul. Apa kau memperlakukanku seperti monyet? Putri, kakekmu sudah dalam keadaan vegetatif. Ayahmu lumpuh di satu sisi. Jika kau tidak menyerah sekarang, keluarga Yi kita akan tamat. Putriku, di belakang keluarga Lin ada balai penekan iblis. Jika kau tidak setuju, keluarga kita mungkin akan dibantai. Pada titik ini, Chen Chuan dan Ibu Chen sudah pergi. Dan efek racun rumput pelarut darah yang tertelan. Tersisa 10 menit. Biarlah. Aku akan menggunakan hidup ini saja untuk ditukar dengan keselamatan semua orang. Aku setuju. Aku tidak setuju. Istri. Aku akhirnya menemukanmu. Chen Chuan, kenapa kau di sini? Kau tidak bisa menikahi orang lain. Terutama seorang pembunuh.
The Dari film mana was datangnya si bodoh ini? translated and Usir dia keluar. narrated by M Media. Istri. Lin Fuhao membunuh putra Ibu Chen. Dan keluarganya membunuh Ibu Chen. Apa katamu? Ibu Chen. Ibu Chen sudah meninggal. Dia menyuruhku lari. Dia menyuruhku datang mencarimu. Tuan Besar Lin, kau sangat kejam. Aku sudah menyetujui aliansi pernikahan. Keluarganya sudah setuju untuk menyerahkan semua aset kepada keluarga Lin. Kenapa kau masih memperlakukan Nyonya Chen seperti ini? Masalah ini, aku baru tahu. Fu Hao, anak ini, masih terlalu muda. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia, demi mendapatkanmu, kau telah menyebabkan begitu banyak masalah. Yuki, apa yang ingin kau lakukan? Nyawa dibayar nyawa. Chen Chuan benar. Sekarang, dengan begitu banyak orang yang menonton dan mendengarkan, di siang bolong di bawah langit cerah, keluarga Linmu harus membayar harga untuk pembunuhan. Bagaimana menurut kalian semua? Ayah baptis selalu membedakan yang benar dari yang salah dan tidak memihak. Kami semua mendengarkanmu. Tolong, ayah baptis, buatlah keputusan. Tolong, ayah baptis, buatlah keputusan. Baiklah, Yi Yuki. Kalau begitu kita akan lakukan seperti yang kau katakan. Nyawa dibayar nyawa. Seseorang, bawa si bodoh ini yang melayani ibunya dan membunuh saudaranya. Bawa dia ke rumah besar publik dan eksekusi dia di tempat. Tuan Besar Lin, apa maksudmu? Orang yang membunuh Nyonya Tua Chen dan putranya adalah Lin Fuhao. Apa hubungannya dengan Chen Chuan? Begitukah? Bagaimana menurut kalian semua? Anak ini jelas kejam. Lihat saja, dia benar-benar orang jahat. Siapa yang akan percaya perkataan si bodoh ini? Tuan Mudalia selalu baik dan jujur. Menurutku ini orang rendahan ini mencoba memeras kita. Nona Ye, apa kau dengar dengan jelas? Yuki, dengarkan aku. Kita tidak bisa menang melawannya. Aku mengerti. Bersekongkol bersama. Yuki, mengingat kau pernah menjadi duku seorang tokoh politik Jingzhou, Tuan Besar Ye. Aku tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu untuk saat ini. Ketika kau menikah dengan keluarga Lin, sebagai ayahmu, aku pasti akan mendisiplinkanmu dengan ketat. Juga, kau terus mengatakan bahwa putraku membunuh seseorang. Mana buktinya? Aku adalah buktinya. 10 tahun yang lalu, Lin Fuhao menabrak seseorang saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Aku berada di dalam mobil. Saat itu, putra Nyonya Tua Chen berada di ambang kematian. Lin Fuhao tidak hanya tidak keluar dari mobil untuk menyelamatkannya, tapi juga... Diam. Yi Yuki, oh Yi Yuki. Kau gadis kecil. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Jangan lupa, kakekmu masih di ICU. Dan kau si bodoh ini. Kau bernasib buruk. Kau harusnya tidak dilahirkan di keluarga Chen. The film was translated and Kau tahu narrated apa? by M Kecelakaan Media. mobil 10 tahun lalu itu. Aku yang merencanakannya. Kau berani berkomplot melawanku? Istri. Istri, aku takut. Bunuh dia untukku. Berhenti. Jika kau ingin membunuhnya, maka bunuh aku dulu. Yuke, kamu gila? Putriku yang baik. Apakah itu sepadan untuk orang bodoh? Chen Chuan bukan orang bodoh. 10 tahun yang lalu, aku pribadi melihat Lin Fuhao keluar dari mobil dan memukuli putra Nyonya Tua Chen sampai mati. Aku sangat takut saat itu, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku sangat menyesalinya. Jadi aku tidak ingin menjadi kaki tangan pembunuh lagi. Yi Yuki. Aliansi pernikahan kedua keluarga. Semua orang senang. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jangan demi seorang bodoh. Bahkan kakekmu. Bahkan semua orang di keluarga Ye diabaikan. Tuan Besar Lin, kau membiarkan putramu membunuh dengan semena-mena. Perbuatan jahatmu sudah keterlaluan. Pembalasan akan datang cepat atau lambat. Ibu sudah meninggal. Sekarang, kau bahkan tidak akan mengampuni Chen Chuan. Kalau begitu, pernikahan ini, aku tidak akan melanjutkannya. Bajingan. Kau berani menentangku. Yuke, aku memerintahkanmu. Minta maaf kepada ayah baptis. Cukup, berhenti bicara, dengarkan ayahmu. Segera berlutut dan minta maaf. Ayah, ibu,
Keluarga Lin mereka ingin meminjam pengaruh politik keluarga Ye. Jika kita berkompromi, mereka hanya akan menjadi lebih buruk. Kalian adalah keluargaku. Tapi Chen Chuan juga. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Si bodoh ini. Siapa sebenarnya dia bagimu? Dia adalah priaku. Dia adalah orang yang kucintai. Jika kau ingin membunuhnya, maka biarkan aku mati bersamanya. Ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Kecantikan nomor 1 di Jingzhou, cucu Tuan Ye, ternyata menyukai seorang bodoh. Bagus. Aku akan membiarkan si bodoh ini dicabik-cabik menjadi 10.000 keping. Serang. Ye Yuki, terima kasih atas kejujuranmu. Kebenarannya, aku tahu sekarang. Mengenai identitas si bodoh ini, aku juga lelah berpura-pura. Hutang keluarga Linmu harus dibayar. Kau bocah kecil. Kau pasti mati. Ya, bukankah dia bodoh? Si bodoh ini ternyata sangat pandai bertarung. Apa gunanya pandai bertarung? Dengan perintah Ayah Baptis, 8 Vajra dari Balai Penekan Iblis harus tunduk semua. Biarkan mereka menunggu. Sesuatu yang besar telah terjadi. Lihatlah si bodoh ini. Masalah macam apa yang telah dia sebabkan. Ini akan mendorong keluarga Ye kita ke dalam lubang api. Putriku, patuhlah. Kau berlutut pada Ayah Baptis sekarang dan akui kesalahanmu. Semuanya masih ada waktu. Kalian berdua salah paham, bukan? Jika yang disebut Ayah Baptis ini sekarang berlutut kepada Yuki, bersujud dan menjilat sepatunya, aku mungkin akan mempertimbangkan membiarkan semua orang di keluarga Lin menghilang sedikit lebih bersih. Kamu bukan hanya bodoh, tapi juga gila sialan. Aku memberitahumu. Dalam 3 menit, aku akan menggantung kepalamu di balong. Ayah Baptis serius sekarang. Murka Ayah Baptis Jingzhou bisa meninggalkan sejuta mayat. Dalam 3 menit, 200 prajurit kematian keluarga Lin akan mengubah tempat ini menjadi reruntuhan. Cukup. Aku berkompromi. Chen Chuan, aku memang ditakdirkan untuk mati. Jika saat itu, aku keluar dari mobil untuk menghentikan Lin Fuhao, mungkin tidak akan ada hari ini. Tuan Besar Lin, aku bersedia menggunakan nyawaku ini untuk ditukar dengan Chen Chuan dan keselamatan keluarga Ye. Yuki, Putriku, Yi Yuki. Perjodohan antara kedua keluarga tidak dapat dihindari. Bahkan jika kamu mati, kamu harus tetap menikah dengan keluarga Lin kami. Nah, bukankah kamu sangat mampu dalam berkelahi? Orang-orangku ada di sini. Aku ingin melihat apa yang kamu mampu lakukan. betapa bagusnya. Kau akhirnya dewasa. Kau bisa menempuh jalanmu sendiri mulai sekarang. Sayang sekali. Aku tidak bisa mengakui dosa-dosaku kepada Nenek Chen secara langsung. Kecelakaan mobil dan pembunuhan 10 tahun yang lalu tidak ada hubungannya denganmu. Kau baru berusia 15 tahun saat itu, dan ibu memberitahuku. Dia memaafkanmu. Aku mengerti. Yang diambil Yuki adalah rumput darahnya. Meminum racun semacam ini akan mengakibatkan kematian dalam 10 menit. Ayahnya, Tidak apa-apa, aku bisa menyembuhkannya. ayah, ibu. Aku minta maaf. Jangan bicara lagi. Ini semua salah kami. Keluarga Yemu benar-benar menolak menyerah bahkan sampai mati. Bodoh. Kamu sama sekali tidak tahu berapa banyak masalah yang telah kamu sebabkan. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu dan seluruh keluarga Ye benar-benar menghilang dari dunia ini. Namun, aku ingin kamu hidup sampai akhir, agar kamu bisa merasakan sekali lagi perasaan melihat orang-orang yang paling kamu sayangi menghilang di depan matamu. Sakit. Putus asa.
Penjaga, bawa Nona Yi ke istana untukku. Dia akan melakukan upacara pernikahan dengan putraku. Adapun sisa keluarga Yi, The film was Jangan tunjukkan belas translated kasihan. and narrated by ini adalah Media. konsekuensi dari menyinggung ayah baptis. Keluarga Lin adalah surga Jingzhou. Ketika surga menghendaki kehancuran seseorang, seseorang tidak bisa bertahan. Untuk apa kalian berdiri saja? Cepat bertindak. Sepertinya surga Jingzhou harus berubah. Bagiku, hancurkan. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah wilayah keluarga Lin. Yang duduk di panggung adalah ayah baptis Jingzhou. Menyinggung ayah baptis Jingzhou. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Kudengar keluarga Li telah mencapai puncaknya, mengguncang 8 penjuru. Mengetahui itu, kamu masih berani memperlakukanku seperti ini? Chen Chuan, berhentilah membuat masalah. Kau bukan tandingan ayah baptis. Serahkan ini padaku, kau pergi duluan. Lihatlah waktu. Dan kamu masih mengkhawatirkan si bodoh itu. Kamu seharusnya pergi ke rumah sakit dulu. Ayah baptis, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yi kami. Dan tidak ada hubungannya dengan putriku. Melihat keluarga Yi kami selama ini patuh dan taat, tolong ampuni kami. Ya, tolong ampuni kami. Chen Chuan. Chen Chuan. Kau merawatku selama 5 tahun. Aku takkan lupa. Yang lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, bukan hanya aku akan berjalan bersamamu di tengah hujan ringan. Aku juga akan melindungimu seumur hidup. Putramu menghancurkan lapak ibuku. Aku menghancurkan mangkuk nasimu. Utang pertama ini lunas. Bocahmu itu. Kamu masih berani berurusan denganku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu mengapa aku menabrak dan membunuh putra orang tua itu? Karena saat itu mereka menolak pembongkaran paksa. Orang-orang sepertimu, bawahan yang bodoh, hanya memiliki satu akhir ini. Seseorang. Ayah baptis, kami terlambat. Bagaimana seharusnya kami menghadapi orang-orang ini? Bocah nakal, cepat berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan secara langsung. Aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Kalau tidak, Ayah baptis, mohon tenangkan amarahmu. Jika aku jadi kau, aku akan bermain sedikit lebih lama. Lagi pula, itu hanya sebuah ledakan. Dan sudah selesai. Sangat membosankan. Lagi pula, hadiah ucapan selamat yang kusiapkan untukmu belum tiba. orang bijak tahu kapan harus tunduk pada keadaan. Kamu tahu untuk memohon belas kasihan secara langsung. Itu bagus. Orang tua ini sangat penasaran. Hadiah ucapan selamat macam apa yang bisa kamu berikan? Hadiah ucapan selamatku memiliki asal-usul yang hebat. Saat kau melihatnya, kau pasti akan menghargainya seperti harta karun. Chen Chuan. Lin Chen Hong sangat licik. Kau bukan tandingannya. Putriku, orang bodoh The ini film was mencari mati. translated and Biarkan narrated saja by dia. Media. Jangan pedulikan dia. Dia hanyalah monyet di pohon. Berani melawan surga. Hanya ada jalan buntu. Paman dan bibi benar. Aku akan bertanggung jawab atas masalah yang kubuat. Kalian antar Yuki kembali dulu. Putriku, apa kau dengar? Kau peduli pada orang lain. Tapi orang lain sama sekali tidak menghargainya. Aku tidak akan pergi, Tuan Besar Lin. Chen Chuan tidak tahu apa-apa. Aku mohon padamu untuk berbelas kasih dan mengampuninya. Aku akan bertanggung jawab atas masalah yang disebabkannya. Kamu. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bertanggung jawab untuknya? Apakah kamu benar-benar berpikir hanya karena kamu memiliki beberapa penampilan dan keluarga Lin masih memiliki Fu Hao? Mereka akan mendengarkan setiap perkataanmu. Yang kami butuhkan adalah sumber daya keluarga Yilmu. Kamu hanya sebuah aksesori. Dan kamu
si bodoh ini. Kapan hadiah ucapan selamatmu akan tiba? Jika kamu berani mempermainkanku, ini akan menjadi krematoriummu. Kirimkan. Hadiah ucapan selamat 100 miliar dolar telah tiba. Tutup matamu nanti. Hadiah 100 miliar yuan. 100 miliar yuan itu nyata? Nah. 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 Bagaimana dengan itu? Apakah hadiah ini bernilai 100 miliar yuan? Tidak. 1 triliun yuan. Ini hadiah yang kau kirimkan padaku? Benar sekali. Chen Chuan, kau semut rendahan. Beraninya kau melawanku? Beraninya kau mengirimiku hadiah seperti ini? Kamu bodoh? Kau sudah makan hati beruang dan empedu makan tutul. Habis sudah. Semuanya sudah berakhir. Chen Chuan, apa sebenarnya yang kau kirim? Tamu tiba, hadiah tiba. Hadiah besarku telah tiba. Ini yang dikirimkan putra Nyonya Chen padamu. Utang kedua ini juga lunas. Menyelesaikan hutang? Kau mencari mati. Aku akan membuatmu dikubur bersama putraku. Aku ingin kalian semua. Eksekusi mereka. Berani melawan bosku. 100 keluarga Lin tidak pantas. Bawa mereka pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Kau pikir ini sudah selesai? Saatnya untuk utang ketiga. Ku bilang saat kau keluar untuk bermain. Kau butuh kesabaran. Bocah. Siapa sebenarnya kau? Aku seorang pedagang kaki lima. Aku menjual sarapan. Kau telah merusak perjamuan besar orang tua ini. Mengambil putraku. Dan membuatnya jadi seperti itu. Tidakkah kau takut langit akan runtuh? Bahwa tempat ini akan hancur lebur? Kalau begitu aku akan The film menunggu was dan melihat. translated Bodoh, and jangan sombong. narrated by Di M Jingzhou, Media. ini bukan tentang siapa yang pandai bertarung. Siapa yang bisa berdiri di puncak. Keluarga Lin telah berdiri selama 20 tahun. Ayah baptis telah mencapai titik ini hari ini. Kau pasti tidak bisa menjatuhkannya. Sejujurnya, di belakang ayah baptis, ada 4 raja bawahan agung. Ketika mereka tiba dengan pasukan mereka yang luar biasa, kalian beberapa monyet tidak akan bisa melompat-lompat lama. Raja Xinbi, Raja Taishan, Raja Xinyu, Raja Anding. Setiap orang dari mereka adalah tentara bayaran, seorang master terkenal dan jenderal besar 100.000. Bahkan ketika kakekmu berkuasa, mereka adalah orang-orang yang harus dia hormati. Bodoh, kau mati. Bodoh. Sekarang kau tahu takut kan? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Maksimal 5 menit. Dan 4 raja bawahan agung akan tiba dengan pasukan mereka. Dan kau akan segera menjadi tumpukan daging cincang. 4 raja bawahan agung menguasai 4 arah. Ketika keempat orang ini berkumpul, tidak ada seorang pun di seluruh Zhu Agung yang bisa menandingi. Keluarga Lin memiliki mereka sebagai dukungan. Kita pasti bukan tandingan mereka. Chen Chuan, ini semua tabunganku. Ambillah dan cepat pergi. Yuki, apakah kau percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Sejak aku masuk ke keluarga Chen, dari saat pertama aku bertemu denganmu, aku tahu bahwa dahulu kala kau pasti adalah orang yang luar biasa. Tapi, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan ini. Kau harus hidup. Terima kasih. Ketika ketua Balai Su masih hidup, kau bisa mengandalkan pengaruhnya untuk menekanku, dan aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sekarang, kau tidak berhak menceramahiku.
Selama aku pulang untuk menanggung dosa, seluruh Balai Utara, wilayah Ketua Balai Murok, akan diserahkan ke yurisdiksiku. Saat itu, aku akan berada di bawah satu orang saja, dan di atas 10.000. Sungguh sebuah di bawah satu orang dan di atas 10.000. Hanya karena Anda tidak bisa membedakan benar dari salah, dan menangkap orang sembarangan. Anda tidak pantas tinggal di balai penekan iblis. Kau menyebabkan masalah di The sini film was denganku. translated Apa salahnya aku and menangkapmu? narrated by Jadi, M Media. Jingzhou berada di bawah pemerintahanmu. Tentu saja. Jadi, kekuatan keluarga Lin sangat besar, dan kau memiliki bagian dari pujian itu. Kejatuhan keluarga Ye yang berjasa juga merupakan karya agungmu. Keluarga Lin kami, sebagai salah satu dari 4 Raja Feodal Agung, mengikuti pimpinan Ketua Balai Murok. Adapun Li Tianwang, jika dia menyuruhku pergi ke timur, aku akan dengan tegas pergi ke timur. Nah, kau tahu, kekuatan di belakangku sekarang kan? Kenapa kau tidak cepat turun dari tahta, dan berlutut di hadapan Li Tianwang, dan memutus jalan hidupmu sendiri? Bagaimana jika tidak? Maka aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Lancang, Li Jong, apa Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Li Tianwan, bocah di panggung itu, adalah simpanan King Luan. Dia melindunginya sejak awal. Kurasa, mereka berdua berselingkuh. Jadi begitu. King Luan, bukankah kau punya perasaan khusus pada Ketua Balai Su? Kapan kau berubah selera? Atau dia badut yang tidak berani menunjukkan dirinya? Kawan, Li Jong, Anda mencari mati. kau yang mencari mati. Kau mengabaikan tugasmu, dan tidak mematuhi perintah. Lari ke Jingzhou untuk memelihara simpanan. Wajah 8 Fajra Agungmu telah kau permalukan sepenuhnya. Anda, Putra Nenek Chen ditabrak dan tewas oleh mobil karena menolak penggusuran paksa, tidak meninggalkan sisa. Nenek Chen tidak punya tempat untuk mencari keadilan. Dia awalnya sudah menyerah, bersiap untuk menjalani sisa hidupnya dengan damai. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang dari keluarga Lin datang ke rumahnya, menghancurkan usaha dan mata pencariannya, dan bahkan mengambil nyawa wanita tua itu. Jingzhou ini berada di bawah pemerintahanmu. Masalah ini akan kau tangani, atau tidak? Kau bicara omong kosong. Li Tianwan, putraku, selalu patuh hukum, jujur, dan baik hati. Dia sama sekali tidak akan melakukan hal-hal itu. Aku bahkan belum mengatakan siapa pelakunya, dan kau sudah mengaku untuk putramu tanpa diminta. Kami bisa bersaksi. Tuan Muda Lin jelas tidak bersalah. Anak bau. Apa kau dengar itu? Semua orang bersaksi untuk keluarga Lin. Kenapa aku harus percaya padamu? Dia harus diseret ke penjara langit, dan dipukuli sampai dia mengaku. Memukuli seseorang hingga mengaku. Li Shon, kau benar-benar membuka mataku. Aku akan memukulinya sampai mengaku saja. Aku hanya tidak suka melihatmu. Bagaimana jika aku mengulitimu? Sepertinya, balai penekan iblis dan parasit-parasit di Jingzhou ini bukan hanya sedikit. Li Shon, hari-hari baikmu sudah berakhir. Siapa sebenarnya dirimu? Sampai berani tidak menganggapku. orang ini telah menyebabkan masalah besar. Bahkan langit pun tidak bisa menolongnya sekarang. Aku tidak berpikir begitu. Sebaliknya, menurutku, Chen Chuan benar-benar sudah dewasa. Ayah, Ibu, kalian mengajariku sejak kecil. Saat berhadapan dengan orang jahat, kalian sama sekali tidak boleh berkompromi. Kamu harus menepati janji. Aku berjanji pada Chen Chuan bahwa aku akan menjaganya. Sekarang, aku akan menghadapi hidup dan mati bersama Chen Chuan. Li Tianwang, 10 tahun yang lalu, Lin Fuhou dan aku berada di mobil yang sama. Setelah kecelakaan mobil terjadi, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia membungkam pria yang terluka parah itu. Dia mengancamku saat itu agar tidak bicara. Tapi aku diam-diam merekam semua ini. Aku merekam semuanya. Aku punya bukti nyata. Yi Yuki, apa kau tahu apa yang kau katakan? Jangan kau lupakan, kakekmu masih di ICU. Hanya dengan satu kata dariku. Tentu saja aku tahu. Tapi aku tidak takut. Lin Fuhou meninggal secara tidak adil. Dan kamu, Lin Chin Hong, juga harus menerima hukuman yang pantas kamu dapatkan. Li Tianwan, ini tidak benar. Jangan percaya padanya. Ini semua omong kosongnya. Bagus. Karena buktinya sudah jelas. Maka pelaku sebenarnya harus ditangkap. Bawa Yi Yuki dan mereka pergi bersama. Pukuli mereka sampai mati. 8 penjaga Fajr telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Wei Shon, kau cukup berani, bukan? Apa kau tahu? Kau sudah menyebabkan bencana besar? Raja Yama menunggumu di pintu. Ke-8 divisi Fajra hadir. King Luan, apa kau mencoba memperbesar masalah? Baiklah, aku memberitahumu. Mulai sekarang, 8 divisi Fajr diusir dari balai penekan iblis. Kau bocah tak tahu terima kasih, bahkan lebih bodoh dariku. Sepertinya, dia pasti mati. Cukup.
Li Shong, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kau benar-benar akan mengabaikan benar dan salah, dan melindungi orang-orang ini? Bahkan, jika istriku sudah menunjukkannya di depan wajahmu, kau masih tidak mau mengakuinya? Jadi kecantikan nomor 1 di Jinshou adalah istrimu? Langit benar-benar buta. Nona Sulung Ye, aku sudah lama mengagumimu. Bagaimana kalau menjadi selirku? Li Tianwang, aku memintamu untuk menghargai dirimu sendiri. Bukti kuat keluarga Lin semuanya ada di sini. Kamu masih ingin melindungi mereka. Apa kamu tidak takut disalahkan oleh atasan? Atasan? Siapa atasan itu? Yang bisa menunggangi balai penekan iblis. Keluarga Lin menawariku miliaran setiap tahun, melayani dengan rajin. Apalagi Tuan Muda Lin membunuh seseorang, bahkan pembakaran dan perampokan. Aku seharusnya melindunginya. Nona Muda Ye, sia-sia kau sudah berada di Jinzhou selama beberapa tahun. Apa kau bahkan tidak mengerti aturan kecil ini? Saat kakekku bangun, kalian semua akan dilemparkan ke penjara surgawi. Fantasi. Sungguh fantasi. Bahkan jika orang tua ini berdiri di sini sekarang, apa bedanya? Langit Jinzhou sudah lama berubah. Lagi pula, orang tua ini tidak akan pernah bangun lagi. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan pada kakakku? Semuanya sudah berakhir. Jinzhou sudah lama berubah. Balai penekan iblis telah mengalami perubahan besar. 4 raja bawahan agung bahkan tidak mendengarkan perkataan dari atas lagi. Memang, ini harus berakhir. Seseorang tangkap Li Shong. Seret dia keluar. Hukuman-hukum militer. Nah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku akan melenyapkanmu sekarang juga. Bocah kecil. Ketakutan setengah mati ya? Sama sekali tidak mungkin. Li Jong, apa Anda tidak ingin membunuhnya? Kenapa? Lakukan. Kalian hanya mempermainkanku. Orang itu, dia sudah mati, dia sudah. Kau ingin membunuhku, Li Shong. 10 tahun tidak terlihat. Kau benar-benar sangat mengejutkanku. Kenapa? Melihat bahwa aku belum mati, masih ingin menusukku lagi? Tidak, Ketua Balai. Tidak, itu tidak benar. Anda baik dan murah hati. Tolong lepaskan saya kali ini. Hanya kali ini saja. Dulu, jika seseorang mengkhianatiku, aku biasanya akan memaafkan mereka sekali. Ketua Balai selalu baik dan murah hati. Semua orang di Balai Penekan Iblis mengabdi padamu sampai mati. Jika saya tahu tadi bahwa Anda yang duduk di sana, bahkan jika saya punya 100 nyawa, saya tidak mungkin mengatakan kata-kata pengkhianatan seperti itu. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Saya berjanji, hanya kali ini saja. Dulu, aku akan. Tapi sekarang, aku tidak akan. Li Shong dari Balai Penekan Iblis mengkhianati Tuan dan memusnahkan leluhur. Kejahatan itu tidak termaafkan. Cabut gelarnya. Turunkan pangkatnya menjadi cacat. The film Seseorang. was Seret dia translated keluar. and Pengasingan. narrated by M Media. Kau. Bukan dia. Pemberontakan terhadap langit. Anak ini bahkan tidak menganggap Li Tianwan. Dia bahkan melumpuhkan setengah kultivasi Li Tianwan. Ini. Sungguh dosa ini. Seseorang. Tangkap bajingan sialan ini. Cepat. Apa? Keadaan sudah sampai seperti ini, dan Anda masih ingin pergi ke perbatasan bersama Li Jong? King Luan. Meskipun kau adalah tetua dari Balai Penekan Iblis, tapi kau 8 divisi Fajr. Untuk melindungi seorang anak, sama sekali mengabaikan keluarga Lin Kamei dan 4 Raja Feodal Agung. Jangan menganggapnya serius. Dan bahkan melumpuhkan Li Tianwan. Melakukan ini, akan membuat Ketua Balai Murong dan 4 Raja Feodal Agung merasa putus asa. Dan akan memprovokasi perang saudara, menyamar sebagai Ketua Balai. Kalian semua pantas dihukum mati. Li Jong, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kau bukan orang itu. Orang itu memiliki belas kasih dan membenci pembunuhan. Tapi kau hanyalah seorang penipu. Baru saja, kau memanfaatkan ketidaksiapanku dan mengambil kesempatan untuk menyerangku secara diam-diam. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Aku akan menyelesaikannya denganmu. 8 divisi Fajr. Aku tidak tahu di mana kau menemukan seorang penipu yang menyerupai orang itu. Biarkan aku memberitahumu. Biarkan aku memberitahu kalian semua. Kalian sudah mati. Semuanya. Kalian semua mendengarnya kan? Anak ini telah melakukan kejahatan keji. 8 divisi Fajr adalah kaki tangan dalam kejahatan ini. Li Tianwan akan melapor kepada atasan. Pada saat itu, mereka akan mati. Kau
kau tunggu saja. 2 hari kemudian, Guoxiang akan tiba secara pribadi di Jingzhou untuk memimpin seleksi Raja Azure, Ketua Balai Murong Zhuang dari Balai Penekan Iblis, dan 4 Raja Feodal Agung. Semuanya akan berada di sini. Pada saat itu, 200.000 pasukan raja dan 300.000 jenderal iblis akan mengepung dan menekan Jingzhou. Anak muda, kau dan keluarga Ye, dan 8 Vajra Agung, DLR. Pada saat itu, semuanya akan bersatu kembali di alam baka. Tunggu. Apa aku menyuruhmu pergi? Masalah hari ini berakhir di sini. Kami akan segera melaporkan ini kepada Raja-Raja Feodal untuk menghukummu atas kejahatan besarmu. Anak muda, kau seharusnya bersyukur bahwa kau masih punya 2 hari untuk bertahan hidup. Anak muda, tunggu saja untuk mengambil mayatmu. Setiap orang yang berdiri di sini dan keluarga Ye, tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Berisik. Semuanya, apa kalian melupakan sesuatu? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? King Luan, kau 8 divisi Fajr sudah menjadi buronan Balai Penekan Iblis. Jangan membuat kesalahan demi kesalahan dan membuat marah 4 Raja Feodal Agung. Kau tidak akan mati dengan tenang. Bos, Karena 4 Raja Feodal Agung tidak akan tiba sampai 2 hari kemudian. Mari kita percepat semuanya. Lemparkan mereka ke dalam peti mati dan kirimkan mereka segera. Juga, beritahukan 4 tokoh penting itu. Aku menunggu mereka. Kau berani. Kau bocah kecil. Kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Lepaskan aku. Perselisihan di antara kita diselesaikan mulai sekarang. Malam ini. Apa yang terjadi? Aku akan berpura-pura itu tidak terjadi. Mulai sekarang. Kita akan saling menjauh. Aku akan melapor kepada atasan dan memulihkan reputasi keluarga Ye. Apakah itu cukup? The film was translated and narrated by M Media. Kirim orang untuk menghubungi Qingzhou. Semua saudara di dunia bawah, kumpulkan orang-orangmu malam ini. Keluarga Chen dan keluarga Ye akan dimusnahkan hingga 9 generasi. Ketua Balai. Bunuh dia. Ayah, maafkan aku. Aku tidak berguna. 2 hari lagi. Seluruh keluarga Ye harus ikut dikubur bersama Tuan Besar. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, pembawa sial ini, bagaimana mungkin keluarga Ye kita telah mencapai jalan buntu ini? Pembawa sial, kau sudah menyinggung semua orang di seluruh Jingzhou dan seluruh Ju Agung. Menyebabkan keluarga Yi kami ikut menderita bersamamu. Ayah, ibu, jangan bicara lagi. Keluarga Ye sudah tidak punya tempat untuk mundur. Jika bukan karena Chen Chuan hari ini, aku pasti sudah. Sekarang, keluarga Lin sangat melemah. Mereka mungkin tidak punya energi untuk menghadapi kita. Selagi kita masih bisa melarikan diri sekarang. Melarikan diri? Kemana kita bisa melarikan diri? Ke ujung dunia. Ini semua karena Balai Penekan Iblis dan bawahan dari 4 Raja Feodal Agung. Pada titik ini, kau masih membantu orang ini. Apa kau mencoba membuat kami marah sampai mati? Ibu. Andai saja Tuan Besar bisa bangun sekarang. Tuan Besar sudah bangun. Nah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tuan Besar dibunuh oleh keluarga Lin, nyawanya di ujung tanduk. Dia sudah di ICU selama lebih dari 10 hari. Dokter bilang, bahkan jika keajaiban terjadi, Tuan Besar hanya akan dalam keadaan vegetatif. Cheng Chuan, ini bukan waktunya untuk bercanda. Penyakit Tuan Besar. Aku bisa menyembuhkannya hanya dalam 1 hari. Tuan Besar akan pulih sepenuhnya. Selain itu, semua properti dan kehormatan keluarga Yinmu, aku sudah menyuruh orang mengembalikannya seperti semula. Sekarang, mereka seharusnya sudah tiba. Kau pembawa sial. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Kau dan putriku benar-benar putus. Meskipun keluarga Ye kami mati, aku tidak akan mengakui kamu, si tidak berguna ini, sebagai menantuku. Siapa itu? Apakah ini kepala keluarga Ye? Ini adalah sertifikat tanah keluarga Ye, kontrak, medali jasa, atasan memerintahkan. Mereka harus dikembalikan. Barang-barang keluarga Ye kami ini. Benarkah? Semua dikembalikan. Juga, Pelayan keluarga Lu. surat undangan untuk seleksi Agung Qingjun ini. Semua sesuai dengan persyaratan orang misterius itu. Milik keluarga Ye Anda. Semua dikembalikan kepada Anda. Jadi begitu, di belakang keluarga Yi kami, seseorang membantu. Seleksi Agung Qingjun dipimpin oleh Guoxiang. Kecuali seorang marsekal bintang 4, bangsawan Hao Jing tidak bisa berpartisipasi. Sepertinya, keluarga Ye kita akan melambung. Tuan ini,
Yang kau sebutkan, orang misterius yang membantu keluarga kami itu. Siapa dia? Baiklah. Tokoh hebat ini disebut sebagai orang nomor 1 di Zhu Agung. Tiada tanding di dunia. Siapa dia? Bukan seseorang yang bisa kamu atau aku bicarakan sembarangan. Aku akan pergi. Tiada tanding di dunia. Mungkinkah? Di dunia ini, selain Master Balai Penekan Iblis, siapa lagi yang bisa disebut orang nomor 1? Aku tahu sekarang. Pasti orang tua itu. Masalah menggugat keluarga Lin akhirnya diketahui oleh Ketua Balai Murong. Oleh karena itu, Ketua Balai Murong secara pribadi membersihkan nama kami. Tapi Lin Chin Hong dan keempat kepala keluarga terus berkata bahwa Master Balai Murong bersama mereka. Cheng Chuan, mungkinkah kamu yang mengirim semua ini? Tentu saja. Omong kosong, dia hanya pedagang kaki 5. Jika dia punya kemampuan ini, bisakah keluarga Chengnya punya masalah? Chen Chuan, aku memberitahumu, kau dan putriku, nasib kalian bersama sudah berakhir. Keluarga kami sudah kembali ke tempat seharusnya. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Ingat, jangan ganggu Yuki kami lagi di masa depan. Lihat apa ini? Ini dari Guo Xiang, sebuah dekret pernikahan yang dianugerahkan. 2 hari lagi adalah seleksi Agung King Jun. Orang yang menjadi King Jun ditunjuk sebagai menantu naga. Kita dapat rezeki nomplok. Totei, mulai sekarang, kamu akan berada di atas 10.000 orang. Adapun beberapa orang yang tidak penting di masa depan, jauhi mereka. Benar sekali, mereka semua adalah orang-orang yang akan mati. Sama sekali tidak boleh disentuh. Sial, ayo pergi. Tunggu. Pembawa sial, apa yang ingin kau lakukan? Mungkinkah kau akan menyentuh kami? Paman, Bibi, aku sekarang bisa memberitahumu sebuah rahasia. Dasar pembawa sial, rahasia apa yang mungkin kamu miliki? Aku pikir kamu hanya mengulur waktu, mencoba menghalangi Yuki kami untuk mencapai puncak. Chen Chuan, aku beritahu kau, Yuki bersembunyi dari kami dan merawatmu serta Nanek Chen selama 5 tahun. Kebaikan ini, kami tidak perlu kau membalasnya. Jauh-jauh saja dari kami. Seleksi King Jun Agung dalam 2 hari disiapkan untukku. Semua yang kau lihat dan dengar diatur olehku. Diam, dasar pembawa sial. Dan sekarang kamu masih mengandalkan 8 Fajra Agung yang diusir dari Balai Penekan Iblis. Mengoceh kata-kata lian di sini. 4 Rajapan Agung tidak akan membiarkanmu lolos. Tunggu saja kematian. Ayo pergi. Cheng Chuan, maafkan aku. Kali ini aku tidak bisa mengorbankan keluargaku untukmu lagi. Ketua Balai, kenapa Anda tidak langsung mengungkapkan identitas Anda kepada Nona Ye? Perjamuan akbar 2 hari kemudian sangat penting. Jika mereka tahu sebelumnya, bukan hanya 4 Rajapan Agung, tapi bahkan Murung Suan akan melarikan diri. Bawahan Anda mengerti. Kalau begitu mari kita tunggu sampai 2 hari kemudian, saat para pahlawan dari berbagai kalangan berkumpul, dan tangkap mereka semua sekaligus. Aku tidak punya orang tua sejak kecil, 10 tahun yang lalu. Jika bukan karena Nenek Chen dan Ye Yuki, aku mungkin sudah lama mati. Segera, 2 hari lagi. Jingzhou, bersiaplah untuk perubahan besar. Halo? Apa? Baiklah. Aku mengerti. Ada apa, suami? Tuan Besar sudah bangun. Apa? Rumah sakit menelepon, mengatakan beberapa dokter asing datang ke ECU dan menyuntik Tuan Besar dengan ramuan misterius. Tuan Besar bangun hanya dalam 2 jam. Ayah, Ibu, apa kalian ingat Chen Chuan pernah berkata, hanya dia yang bisa menyelamatkan kakek, dan itu hanya butuh 1 hari. Cukup, jangan sebut-sebut pembawa sial itu lagi. Bisakah kamu percaya perkataan seseorang yang akan segera ditangani? Lagi pula, dia hanyalah milik keluarga King Luan, simpanan. Sekarang, bahkan 8 Fajra Agung tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Siapa yang masih bisa peduli pada si tidak berguna itu? Yuki, kau akan menjadi Nyonya Qing Jun, berkuasa dan agung, pedagang jalanan itu. Kau harus segera melupakannya. Cheng Chuan, kamu harus menungguku. Begitu aku menjadi Nyonya Qing Jun, aku akan melindungimu dan The meninggalkan film Jingsu. was translated and narrated by M Media.
Seperti yang diharapkan, dia seorang penipu, mantan Sumi Yao, berkuasa dan agung di depan orang lain. Tapi setiap kali dia melihatku, dia akan menunjukkan ekspresi seperti penjilat. Tapi di matamu, tidak ada apa-apa. Jadi kau bukan Sumi Yao, kepala balai penekan iblis. Izinkan aku memperkenalkan diri sedikit. Namaku Lu Shizu, putri sulung keluarga Lu dari bangsawan Haojing. Qing Luan, aku dengar kau menemukan seseorang yang sangat mirip dengannya, berusaha menipu semua orang untuk mencalonkan diri sebagai Qing Jun. Tapi sayangnya, kerjasama antara keluarga Lu dan keluarga Murong telah dibubarkan. Sekarang, aku juga sangat membutuhkan penipu ini. Mulai sekarang, aku adalah pendukungmu. Tunanganmu. Chen Chuan, benarkah kau sekarang disebut Sumi Yao? Apa kau bercanda? Tentu saja tidak. Keluarga Lu memberi Murong Xuan 10 tahun. Demi dia, kami berkorban terlalu banyak. Awalnya, kedua keluarga besar itu bergabung, dan tidak akan ada kekhawatiran di dunia. Tapi dengan kemampuannya saat ini, itu benar-benar membuat kami melihatnya dengan mata baru. Jadi, posisi Qing Jun ini, mengapa tidak membiarkan boneka ini mengambilnya? Lu Shizu, apa Anda tahu diri Anda? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kalau begitu, saya akan menuruti keinginanmu. Tapi, untuk menahanku, apa syaratmu? Malam ini pukul 10. Hotel Imperial. Suite Kepresidenan. Aku akan menunggumu. Ketua Balai. Lu Shizu ini adalah jalang. Dulu, dia mengkhianati Anda demi Murong Xuan. Dan sekarang dia lagi. Berakting. Jika kau akan berakting, kau harus berakting secara realistis. Betapapun bahagianya dia tersenyum sekarang. Dalam 2 hari, dia akan menangis lebih keras lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Tuan Besar Ye? Bawahan saya juga meminta Wang Tianyi membawa obat ilahi untuk menyelamatkannya. Sekarang, Tuan Besar sudah sehat. Tuan Besar Ye adalah pejabat berjasa dari Su Agung. Berkemauan keras sepanjang hidupnya. Dan jujur, sekarang setelah dia pulih dari penyakit serius, dia masih membutuhkan Tianyi untuk memulihkannya. Beritahu Wang Tianyi untuk menyiapkan rasat. Dan malam ini, aku akan secara pribadi mengantarkannya ke keluarga Ye. Kalau begitu malam ini, undangan Lu Shizu Hanya bercanda dengannya. menanggung konsekuensinya. Seorang aneh jelek, orang sepertimu, hanya orang bodoh yang mau. Berani sekali. Beraninya kau tidak menghormati Nyonya King Jun. The film was Si kecil translated ini and benar-benar narrated bosan by hidup. M-Media. Dia bahkan tidak menganggap King Jun yang sangat kuat di matanya. Sekarang, bahkan keluarga Lu tidak bisa menyelamatkannya. Cheng Chuan, hanya demi Nyonya Chen. Kenapa? Tidak boleh ya? Haruskah kau memukul batu dengan telur? Belalang mencoba menghentikan kereta kuda. Apakah kau masih orang yang kukenal? Yuki, Cukup, aku baru saja tahu tentang hubungan antara keluarga Ye dan Qing Jun. Karena itu masalahnya. Aku akan meminta instruksi dari Balai Penekan Iblis untuk membebaskan Yi Xiaoming. Begitu baru benar. Xiao King, untungnya kami punya kau. Mulai sekarang, kau adalah pilar keluarga Ye. Kakek, jangan khawatir. Dengan aku di sini, di seluruh Jingzhou, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Ye. Bahkan sehelai rambut pun tidak. Chen Chuan, minta maaf pada Nona. Cheng Chuan, Nona Lu dan Xiao King sudah memberimu jalan keluar. Jangan mengecewakan kami. Yuki, kita sudah saling kenal selama 5 tahun. Aku mengerti dirimu, tapi kau sama sekali tidak mengerti diriku. Sekarang, aku akan memberitahumu diriku yang sebenarnya. Aku akan membiarkanmu melihatku dengan jelas. Ye King, kau berani menyamar sebagai istri King Jun. Surat undangan dibatalkan. Selain itu, semua anggota keluarga Yirmu dihukum untuk menghadap tembok selama 1 bulan. Kau hukum kami. Aku sangat takut. Siapa kau? Yang 2 hari lagi. Qing Jun. Chen Chuan, kau harus tahu kapan harus berhenti. Toleransiku padamu berakhir di sini. Biarkan mereka masuk. Tuan Besar, 3.000 orang telah tiba di luar gerbang keluarga Ye. Mereka membawa mahar merah 10 li, sebuah tandu 8 pembawa, untuk mengundang istri King Jun untuk menghadiri perjamuan. Kau dengar itu? Guo Xiang secara khusus memerintahkan seseorang. Sebuah tandu 8 pembawa untuk menjemputku. Kenapa aku memberitahumu semua ini? Kau bodoh. Dan tidak akan mengerti juga. Apa kau yakin? Pria tak berguna. Kau yang menyebabkan anakku masuk penjara. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Cukup, prosesi pernikahan King Jun akan segera masuk. Cepat bawa orang bodoh ini dan pusir dia. Ayah, di belakang Chen Chuan ini masih ada keluarga Lu. Chen Chuan, aku memberimu kesempatan untuk menjadi menantu naga numpang. Tapi kau benar-benar tak berguna.
Sebagai pion, kau telah dibuang. Nona Sulung Yi, selamat atas pernikahanmu dengan Qingjun. Mulai sekarang, keluarga Yi dan Lu harus lebih sering berinteraksi. Aku permisi dulu. Bodoh besar. Pendukung terpentingmu sudah pergi. Hak apa lagi yang kau miliki untuk berlagak di depanku? Sedangkan kau sebaiknya berlutut dengan patuh dan bersujud beberapa kali. Aku masih bisa membiarkan Qingjun membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Adik perempuan, kau sekarang sudah di atas 10.000 orang. Kenapa repot-repot berdebat dengan semut? Chen Chuan, berlutut dan minta maaf, lalu pergi dari sini. Apakah giliranmu bicara di sini? Kakak, baru saja, apakah suaraku agak keras? Apa aku menakutimu? Kau sangat melindunginya. Kalau begitu, kau berlutut untuknya juga. Dan jilat air di lantai ini. Dan aku akan mengampuninya. Baiklah, Yuki, istri Qingjun sudah memberi perintah. Masih tidak berlutut. baik. Aku akan berlutut. Dengan sujudmu ini, seluruh klan mereka akan menderita. Semua orang dari keluarga Ye. Diam. Kau sudah membuat kami kehilangan muka. Orang tuaku mengelola keluarga Ye selama separuh hidup mereka. Dan kehilangannya karena kau. Semua status. Kenapa? Hanya karena mereka mengatakan beberapa patah kata tentangmu. Kau menyimpan dendam. Dan bahkan ingin memusnahkan keluarga Ye. Sama seperti yang kau lakukan pada Lin Fubao. Chen Chuan, apakah kau manusia atau binatang? Yuki, dia hanyalah orang tak tahu berterima kasih. Dia tidak pernah mengingat kebaikanmu. Cepat putuskan hubungan dengannya. Kami di keluarga Ye masih punya tempat. Chen Chuan, ini yang sudah kulakukan untukmu. Yang terakhir, utang keluarga Chen. Budi. Aku, Ye Yuki, sudah melunasinya. Tua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Prosesi pernikahan Qingjun sudah menunggu di luar sejak lama. Mereka sudah mendesak kami 3 kali. Mohon minta Nona Sulung untuk keluar secepatnya dan masuk ke dalam tandu. Kakek, ayah, ibu, kalau begitu aku akan keluar. Tunggu sebentar. Nona Xiaoqin, aku baru saja mengonfirmasi. Orang yang dijemput oleh prosesi pernikahan ini, bukan kau. Omong kosong apa yang kau katakan? Yang menikahi Qingjun adalah Nona Sulung keluarga Ye. Di seluruh keluarga Yi, selain aku, siapa lagi yang pantas disebut Nona Sulung keluarga Yi? Pelayan Ye, masalah ini serius. Jangan gegabah. Katakan padaku, yang diberikan oleh Goshan, orang yang menikahi Qingjun. Siapa sebenarnya? Aku mengonfirmasinya 3 kali. Itu adalah Yi Yuki. Kau, katakan itu lagi. Itu adalah Nona Sulung keluarga Yi Yuki. Itu salah. Kau bicara omong kosong. Aku akan merobek mulutmu. Berhenti. Apakah kepala pelayan itu benar atau salah? Kau akan tahu begitu kau keluar dan melihatnya kan? Aku tahu itu. Dekret pernikahan ini dikirim oleh utusan khusus dan secara pribadi diserahkan kepada kami. Kalau begitu Nona Qingjun ini secara alami adalah Yuki, milik keluarga kami. Ayah, lihat. Xiaoqin, apa sebenarnya yang terjadi? Orang-orang dari rombongan pernikahan datang menjemputmu. Itu tidak mungkin salahkan orang yang akan dinikahi Qingjun. Tidak, itu bukan aku. Itu Yuki. Ayahnya. Yijing, tamparan yang kau berikan barusan sudah kami catat. Yuki kami sudah dewasa dan belum pernah berlutut di hadapan siapapun. Penghinaan ini, menurutmu, bagaimana seharusnya diselesaikan? Bibi kedua, aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukan kakak sulung seperti itu. Keluarga ini masih membutuhkanmu untuk memimpin. Kakak ipar, kita semua satu keluarga. Menyelesaikan perhitungan dan semacamnya. Itu terlalu menyakitkan bagi keharmonisan. Lagi pula, semua ini disebabkan oleh si bodoh ini. Kau harus menyelesaikan masalah ini dengannya. Bibimu benar. Kita semua adalah keluargamu. Ini semua salahmu, dasar bodoh. Kau menyebabkan keluarga Yi kami hancur. Sekarang, segera. Saat ini juga. Sekarang, pergi dari sini. Yuki. Aku. Apa kau tuli? Keluar. Keluar.
Putriku, statusmu sekarang mulia. Mulai sekarang jangan pernah punya hubungan apapun dengan si pecundang ini lagi. 2 hari kemudian, Qing Jun akan naik takhta. Yang pertama dieliminasi adalah dia. Dan 8 divisi Vajranya. Cheng Chuan, kuharap kau mengerti. Dunia ini bukan tentang bertarung dan membunuh. Kau harus belajar menundukkan kepala. Ketua Balai, kontrak 100 miliar, semua aset keluarga Lin, serta tingkat tamu negara. Upacara pertunangan. Bawahan Anda telah menyiapkan ini sebagai hadiah pertunangan untuk menikahi Nona Yi tertua. Apa Anda puas? King Luan, kau sudah bersamaku paling lama. Apa kau pikir? The film was Aku sudah berubah. translated and narrated by M Media. Bagaimana aku berbeda dari sebelumnya? Mengapa Lu Sisu itu saat melihatku juga mengira aku palsu? Ketua Balai, Anda memang sudah berubah. Anda yang dulu berhati baik, ramah, dan murah hati terhadap orang lain. Tapi justru karena inilah, Murong Xuan punya kesempatan untuk mengkhianati Anda. Bagaimana sekarang? Anda yang sekarang tegas, teguh, kejam dan tanpa belas kasihan terhadap musuh manapun. Hanya ada pembantaian. Apa kau tahu? Saat aku melihat Lu Sisu hari ini, aku hampir tidak bisa menahan diri untuk membunuhnya. Tapi karena Ye Yuki, aku menahan diri. Gadis ini sangat istimewa. Aku sepertinya telah jatuh hati padanya. Tapi hari ini, aku sepertinya telah melukainya dengan serius. Ketua Balai, selama Anda memberitahunya identitas asli Anda, dia pasti akan kembali. Benar. 2 hari kemudian, kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Masih ada 1 jam sampai pemilihan King Jun dimulai. Pada saat itu, Tuan Ho Jing, 4 raja feodal besar akan semua muncul. Ingat, tidak peduli siapa yang terpilih, istri King Jun. Kau unik. Baik, aku mengerti. Cucuku yang baik. Kebangkitan nama keluarga Ye. Semua tergantung padamu. Kakek, kali ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Lihat singgasana naga itu? Itu adalah tempat duduk Guoshan. 30 tahun telah berlalu. Aku akhirnya bisa bertemu Yang Mulia Guoshan. Mereka yang bisa duduk di kursi ini, setidaknya harus orang pejabat provinsi berpangkat tinggi. Ketika kakek berada di masa kejayaannya, ia hanya bisa berdiri di belakang mereka. Berkatmu hari ini, aku akhirnya bisa duduk di sini. Beraninya kau? Kau berani duduk di kursi Wang Man? Di Tian Wang dari Balai Penekan Iblis. Aku Yesu. Ini Tichoko Dear Yuki. Yi Yuki. Tentu saja aku mengenalnya. Berkat kau, kultivasiku lumpuh total. Li Tianwan, tentang apa yang terjadi sebelumnya, itu semua salah paham. Benar. Yuki kami dan si bodoh itu sudah memutuskan hubungan. Sekarang, dia adalah istri King Dun yang dianugerahkan dalam pernikahan oleh Guoshan. Dianugerahkan oleh Guoshan? Sungguh seorang istri King Jun. Tapi King Jun meminta kau untuk memberitahumu. Perkataan Guoshan tidak dihitung? Dia membatalkan pernikahan ini? Li Tianwan, ini dianugerahkan oleh Guoshan. Apa yang kau lakukan? Ye Xiong, bagaimanapun juga, kau dianggap jenderal tua. Bagaimana bisa kau tidak punya kesadaran diri sebanyak ini? Paling-paling, keluarga Yimu hanyalah seekor burung pipit. Namun kau ingin terbang berdampingan dengan burung phoenix. Benar-benar gila. Ini tidak menghormati Guoshan. Guoshan memerintahkan agar seleksi akbar hari ini diawasi oleh ketua Balai Murong. Kursi itu disediakan untuk ketua Balai. Juga, aku hanya mematuhi ketua Balai Murong. The film was translated Tapi itu perintah and Guoshan. narrated by M Itu diatur Media. oleh Mak Tomblan. Hadiah pertunangan King Jun semuanya sudah dikirim ke keluarga Ye. Omong kosong. Seleksi akbar King Jun dimulai hari ini. Siapa King Jun belum terungkap. King Jun yang kau bicarakan, mustahil orang tidak berguna itu kan? Tidak mungkin. Li Tianwang, bagaimanapun juga, kakekku adalah jenderal tua dari Su Agung. Tolong tunjukkan rasa hormat. 2 hari yang lalu, 100 miliar hadiah pertunangan King Jun memang dikirim ke keluarga Ye. Selain itu, rombongan penyambut juga mengatakan bahwa perjamuan pernikahan King Jun akan diadakan di sini.
Kau terus mengatakan King Jun, tidak sadar bahwa King Jun milik Guoshang sudah diputuskan secara internal untuk seseorang. Orang itu adalah ketua Balai Murong. Pembatalan pernikahan adalah niat ketua balai. Orang tua bangka, apa kau mengerti sekarang? Nah, kenapa kau di sini? Liu Yuki adalah tamu terpenting di sini. Kau tidak memenuhi syarat untuk membuatnya pergi. Nah, aku sudah mencarimu selama 2 hari. Kau ternyata di sini. Bagus sekali. Hari ini, aku akan mengirimmu ke alam baka. Seleksi Agung King Jun sudah dekat. Letian Wang, apa kau benar-benar tidak takut membuat keributan besar? Anak kecil menghalangi jalan. Kau mencari mati. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir, dia tidak memenuhi syarat. Nah, aku tidak tahu bagaimana kau menyelinap masuk. Dan berani, di depan kami. Duduk di kursi naga Azur itu. Kejahatan mengerikan ini saja. Sudah cukup untuk membuat uratmu ditarik dan kulitmu dikuliti. Menyerang seorang jenderal veteran berjasa. Menghujat Nyonya King Jun. Hanya 2 tuduhan ini cukup untuk melibatkan seluruh klanmu. Apa kau mengancamku? Di bawah pengawasan semua orang. Semua orang sedang menonton. Apa kalian semua melihat? Nah, ini semua orang-orangku. Aku yang memutuskan apa yang mereka lihat. Aku di sini atas perintah ketua balai untuk menjaga keamanan jamuan kenegaraan. Selain Tuan Besar Ye dan 1 orang lainnya, aku hanya melihat 1 orang menyelinap ke upacara akbar, merencanakan kejahatan. Menurut hukum, anggota tubuh mereka harus dipatahkan. Membunuh 1 untuk memperingatkan 100. Apa kau yakin? Prajurit, seret anak ini keluar untukku. Apa kalian semua tuli? Tangkap anak bernama Chen Chuan ini dan pukul dia keluar dengan tongkat acar. Letian Wang. Mereka sepertinya tidak mendengarkanmu. Kau. Zhao Qinglong, 10 tahun. Kau sama sekali tidak berubah. Masih sangat tidak sabar. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan berunding denganmu. Berunding? Apakah kau pria tak berguna untuk berunding denganku? Kau tidak pantas. Kau bilang video ini palsu. Kalau tidak, apa? Hanya seorang badut. Hanya karena kau terlihat persis seperti mantan ketua balai. Kau pikir kau bisa melakukan penipuan besar di sini dan menganggap yang palsu sebagai asli. Menurut pendapatku, trikmu benar-benar terlalu palsu. Zhao Qinglong dikenal sebagai dewa perang tak terkalahkan. Bertarung sendirian melawan 9 marsekal pasukan barbar. Mengalahkan 8 di antaranya. Pria tak berguna. Kau masih ingat pencapaian besarku? Maka pencapaianmu dibandingkan dengan orang itu hanyalah dangkal. Dasar orang tak berguna. Kurasa kau sudah terlalu tua. Dan benar-benar bingung. Kau benar-benar berpikir dia adalah Su Miao dari Balai Penekan Iblis. Kau tidak percaya? Tentu saja aku tidak percaya. Kalau begitu, buka matamu dan lihat. Apa ini? Segel Kaisar Kerajaan Zhou Agun. Surat penunjukan dari Kerajaan Zhou Agun. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Atas titah langit. Mantan Ketua Balai Penekan Iblis, Su Miao, menahan penderitaan selama 10 tahun. Naga tersembunyi kembali. Menunjuk Su Miao sebagai guru kekaisaran negara. Mengambil kembali kendali Balai Penekan Iblis. Sekali lagi memimpin 10 jalur pasukan. Gelar, King Jun. Selamat kepada King Jun atas kembalinya ke posisi. Kemarilah, bawa kemari. Menarik. Sangat tidak masuk akal. Menyamar sebagai ketua Balai Penekan Iblis. Menyamar sebagai King Jun. Kau. Termasuk semua yang hadir. Memusnahkan 9 generasi kerabat di bawah langit. Siapa yang berani memasukkan segel kekaisaran? Kata-kata di kertas putih ini sangat jelas. Raja ini sangat penasaran. Berapa banyak keuntungan yang diberikan anak ini padamu, sehingga membuatmu begitu rela menjadi anjingnya? Ansi, di antara 4 Raja Feodal Agung, satu-satunya Jenderal Cendekiawan. Dulu, dia hanya menggunakan 1 risalah militer dan 3.000 prajurit untuk menumpas seluruh kekacauan nasional. Dalam hal kecerdasan dan kebijaksanaan, tidak ada dari mereka yang sebaik dirimu. Tapi sekarang, kau terus berpura-pura bodoh. Kau mencari mati. Karena kau suka berdiri di sini, maka jangan bergerak. Jangan lantang.
Nah, kau bahkan berani menahan 4 Raja Feodal Agung. Raja Yama sudah menunggumu di pintu. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Cheng Chuan, kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Dunia telah kacau selama 10 tahun. Dan keadilan tidak ada. The Ini film karena was orang-orang ini. translated and Nyonya Chen narrated by dan M putranya Media. menderita di tangan beracun keluarga Lin. Ini karena sekelompok orang ini. Benar dan salah dibalik. Bagaimana tepatnya aku salah melakukan ini? Dia Yuki, kau sama sekali tidak mengerti. Bagaimana rasanya? Dikhianati oleh orang-orang terdekat Enmo. Bahkan jika aku membunuh mereka sekarang. Itu tidak akan sepenuhnya meredakan kebencian di hatiku. Bunuh, bunuh, bunuh. Matamu hanya melihat pembantaian. Apa bedanya kau dengan iblis keluarga Lin? Aku. Cheng Chuan, kau harus segera, dan saat ini juga meminta maaf kepada 4 Raja Feodal Agung, dan Nona Lu. Kalau tidak, kau bisa membunuhku dulu. Yuki, kau. Apa yang kau lakukan? Cheng Chuan, jangan memaksaku lagi. Benar dan salah, hitam dan putih, keadilan, bersemayam di hati manusia. Meskipun mereka bersalah, bukan tempatmu untuk menghukum mereka. Istri. Jangan panggil aku istri. Hubungan kita selalu hanya sebatas nama. Hubungan semacam ini lenyap saat aku meninggalkan keluarga Chen. Itu lenyap. Hari ini adalah perjamuan pernikahanku dengan Tuan Ting Jun. Aku memintamu, demi aku yang telah merawatmu dan ibu selama 5 tahun. Jangan membuat masalah lagi, memicu masalah, dan mengganggu kami, baiklah? Di matamu. Apa yang telah kulakukan hanyalah mengganggu dan menyebabkan masalah. Bukan begitu? Kau tidak bodoh sekarang. Apa kau ingin aku mengulanginya lagi dan lagi, tanpa henti? Kau tidak percaya padaku. Baiklah, kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Apakah aku pantas menghukum mereka? Bocah, aku menasihatimu. Turunlah ke sini dan minta maaf kepada kami sekarang. Kalau tidak, entah itu kau atau sekelompok orang tua bangka yang hadir ini, termasuk keluarga Yi, aku akan membunuh mereka semua tanpa ampun. Begitu kan, di militer. Tidak menghormati atasan. Apa yang harus dilakukan? Kasus berat dipenggal, kasus ringan diasingkan. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Anding Wang dari Haljing, seluruh keluarga A diasingkan. Dikirim ke militer. Bokar, kau terlalu terbawa suasana dengan aktingmu. Sampah ini benar-benar berpikir dia adalah Qing Jun. Bahkan jika dia adalah King Jun, dia tidak akan punya hak untuk mencabut gelar kerajaan kami. 3, 2, 1. Telepon berdering. Istri, jangan menangis. Apa sebenarnya yang terjadi, ayah, ibu? Apa yang terjadi pada Ansi? Kediaman kerajaan keluarga El digerebek. Bagaimana ini mungkin? Keluarga An adalah pohon yang menjulang tinggi. Bagaimana bisa runtuh begitu saja? Sesuatu yang besar telah terjadi. Seluruh keluarga En telah ditangkap. Sudah ada di berita. Itu kau. Pasti kau. Bajingan. Bagaimana kau melakukannya? Aku akan melawanmu sampai mati. Ansi, 10 tahun yang lalu, kau berlutut dan memohon padaku seperti anjing. Dan sekarang, kau ingin menginjak kepalaku. Apa yang kulakukan padamu? Hanyalah sedikit hukuman. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Bocah cilik, teruslah berpura-pura. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Orang ini, entah itu sikap atau penampilannya, persis sama dengan Ketua Balai Su. Mungkinkah? Ketua Balai Muron memberitahuku secara pribadi. Sumiao sudah mati. Jadi dia tidak mungkin asli. Jangan khawatir, aku sudah muak. Monyet ini sudah terlalu lama melompat-lompat. Jangan khawatir. Aku akan segera memerintahkan prajurit keluarga Shao untuk menerobos masuk ke perjamuan agung dengan membunuh, untuk mengeksekusi bajingan ini, sertakan keluarga Ti dan pasukan keluarga Ningku. Tuanku King Jun, kau benar-benar mengesankan, karena kau membuat kami para raja keluar untuk menemuimu. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang lebih tragis. Kalian semua sudah tamat. Kalau begitu aku benar-benar takut. Turunlah ke sini sekarang. Aku akan menyisakanmu setengah mayat. Kalau tidak, aku akan menyuruh seseorang nanti mencincangmu menjadi pasta daging. Binatang, posisi King Jun hanya milik Ketua Balai Muron. Tidak bisa berpindah tangan. Kau sekarang sudah melakukan hampir semua kejahatan yang mungkin. Kau tahu itu? Hidupmu yang menyedihkan tidak berharga. Tapi bagaimana dengan mereka?
Yi Yuki, wanita tercantik di Jingzhou. Hubunganmu dengan orang ini cukup luar biasa. Jika aku membunuhmu, lalu membawa wanita ini ke makammu, meminta seseorang melucuti pakaiannya, dan melakukan hal-hal mesal, bagaimana perasaanmu? Akankah kau melompat keluar dari peti matimu? Kau mengancamku. Ini bukan ancaman. Ini fakta, dan akan segera terjadi. Itu kau. Turunlah sekarang, dan akhiri hidupmu sendiri. Jika tidak, kau dan semua orang yang kau sayangi tidak akan pernah melihat matahari esok. Chen Chuan, tetua kedua, aku mohon padamu. Tolong turun. Kau mencari mati. Jangan menyerut kami. 4 Raja Feodal Agung murka. Bahkan anjing pun bisa menyebabkan jutaan kematian. Jika kau terus bertingkah seperti ini, semua orang akan terlibat. Yuki, kenapa kau tidak mengerti? Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Ye. Sebaliknya, siapapun yang berani mengancam keluarga Ye akan mati semua. King Jun, dekret Kekaisaran Guoshan telah dikeluarkan. Keempat Raja Feodal Agung, semuanya telah diberhentikan dari jabatan mereka. Semua aset terkait disita. Adapun anggota keluarga dan kerabat rumah tangga utama, 3 generasi ke atas dan ke bawah, semuanya diasingkan. Tidak diizinkan kembali ke ibu kota dalam waktu 30 tahun. Teruslah menyombongkan diri. Lanjutkan. Ketika pasukan kerajaanku tiba, aku akan memastikan kau menampilkan pertunjukan yang bagus. Jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah. Muntahkan. Mengapa keluarga Ning belum tiba? Dekret Kekaisaran? Lalu, omong kosong. Cepat, langsung ke intinya. Apa yang kau katakan? Apa? Aku juga telah diberhentikan. Nona, tidak perlu memeriksa lagi. Ini baru saja menjadi berita utama. Keluarga Lu telah jatuh. Benar sekali. Sumiao, apakah kau benar-benar dia? Kau percaya? Suamiku tercinta. Ketua Balai Su, aku tahu aku salah. Sejak kau jatuh dari tebing, aku dipenuhi penyesalan. 10 tahun terakhir ini, aku memimpikanmu setiap malam. Aku memimpikan bagaimana kita bertemu, mengenal satu sama lain, dan jatuh cinta. Dan hari-hari manis yang bahagia itu. Kau pikir aku masih akan percaya padamu? Sumiao, percaya atau tidak? Di hatiku, hanya ada dirimu. Benar, tidak pernah ada apa-apa antara Murong Xuan dan aku. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku berniat menyerahkan diriku sepenuhnya padamu. Kau benar-benar ketua balai penekan iblis? Kau adalah Sumiao. Cukup dengan cerita sedihnya. Terlepas dari, apakah dia atau bukan, dia hanyalah mayat. Murong Xuan, ketua balai penekan iblis saat ini. Malam ini benar-benar pesta besar. 2 individu tak pertandingan ini bersama. Putra angkat keluarga Chen Jingzhou baru saja tiba. Cepat turun ke sini dan berlutut. Dia di sini. Bocah kecil, apa kau tahu dengan siapa kau berbicara? Orang terkemuka di dunia. Senjata paling tajam bangsa. Tiada tanding di era ini. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Kau benar-benar keras kepala, bukan? Ketua balai telah tiba. Sudah waktunya jati dirinya terungkap. Nah, aku beri kau 1 menit. Waktuku berharga. Bicara. Apa kau mendengarku? Kau hanya punya 1 menit. Jika tidak, kau akan binasa. The film was translated and Terima kasih narrated atas by M pengingatnya. Media. Kau bisa mengakui kesalahanmu. Atau kau bisa diam. Hasilnya sama saja. Bagaimanapun, kau akan mati. Kenapa? Posisi King Jun adalah milikku. Menduduki posisiku. Pelanggaran berat. Memalsukan segel resmi. Penipuan total. Pelanggaran berat. Menyamar dengan wibawa balai penekan iblis. Menyita 4 kediaman kerajaan. Tetap pelanggaran berat. Berapa banyak nyawa yang kau miliki? Kakak Murong, apakah dia benar-benar Sumiao? Jalan, beraninya kau mengkhianatiku? Baiklah.
Karena kau tidak bisa melepaskannya dari hatimu. Kalau begitu aku akan membuatnya menemanimu mati. Apa yang ingin kau lakukan? Kau memberontak ya? Aku tahu kalian beberapa orang. Sangat keras kepala. Tapi pikirkan keluarga kalian. 10 menit yang lalu, mereka sudah kubawa ke balai penekan iblis. Sekarang hanya dengan satu kata dariku, mereka semua akan mati. Cepat menyingkir dari jalanku. Mencoba bersaing denganku? Kau masih terlalu hijau. Dan kau, bocah tengik. Aku tahu kau tidak takut mati, tapi itu tidak masalah. Kau menyukai wanita ini kan? Baiklah, aku sudah berubah pikiran. Mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Ketua Balai Murong, apakah yang kau katakan itu benar? Perkataan seorang pria sejati adalah janjinya. Li Tianwe membatalkan pertunangan. Itu adalah tindakannya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Yi Yuki, aku tahu ini. Sudah bersamamu selama 5 tahun. Dia bahkan tidak pernah menyentuhmu. Itu tidak masalah. Malam ini aku akan memberimu tahu. Apa itu Dewa Perang? Bagi keluarga Ye untuk bisa terhubung dengan Balai Penekan Iblis. Betapa suatu kehormatan. Yuki, cepat setuju. Sumiao, oh Sumiao. Lihat saja dirimu. Lu Shizue, yang kau sukai 10 tahun lalu, tunduk padaku. Yi Yuki yang kau sukai 10 tahun kemudian, juga seperti ini. Ketua Balai benar-benar ketua Balai. Benar-benar pukulan psikologis. Katakan kau bersedia. Kau tidak pantas. Tuan Ketua Balai, tolong tenangkan amarahmu. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Gadis Bow. Bisa menikahi tokoh besar seperti Ketua Balai Murong. Keluarga Ye akan bangkit dengan cepat. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kakek, kau pernah mengajariku untuk menjadi orang yang berjiwa lurus, tidak rendah hati maupun sombong. Lebih baik makan biji-bijian kasar daripada tunduk pada yang berkuasa. Kau tidak salah. Tapi, aku, orang tua ini, telah menderita kerugian. Kehilangan nyawaku. Sekarang aku sadar. Apa yang aku ajarkan padamu sebelumnya sama sekali tidak penting. Yi Yuki. Ketua Balai Murong memiliki status terkemuka. Dia bukan hanya ketua balai yang terhormat dari Balai Penekan Iblis, tetapi juga pewaris keluarga terkemuka Zhu Agun, keluarga Murong. Jika kau menjadi wanitanya, maka leluhurmu akan berasap hijau. Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi keluarga Ye untuk mendapatkan dukungan. Tentu saja, kau bisa menolak ketua balai, tapi konsekuensinya akan sulit dikatakan. Nah, berhenti main-main. Baiklah. Ketua Balai Murong, aku setuju. Tapi aku punya satu permintaan. Bicaralah. Kupikir Nona Ye begitu murni. Ternyata dia serakah. Menginginkan lebih banyak. Tidak ada wanita yang bisa menolak ketua balai. Para jenderal tua yang hadir ini, semuanya adalah pejabat berjasa dari Zhu Agung. Tolong biarkan mereka kembali ke posisi semula. Juga, tolong tegakkan keadilan untuk Nyonya Qin dan putranya. Jika kau bisa membantuku, aku akan menikah. Aku sangat mengagumi kesombonganmu. Tapi kau tidak berhak bernegosiasi denganku. Putra terlantar keluarga Chen. Orang-orang keluarga Chen harus mati. Dan orang-orang ini harus dikubur bersama mereka. Apa kau mengerti? Aku mengerti. Jadi kalian semua adalah orang-orang yang sama. Ingat, paket memberitahumu sebagai upaya terakhir. Kau harus menundukkan kepala. Terima kasih, The kakek. film was Aku sudah translated memutuskan. and narrated by M Media. Aku tidak akan menikah bahkan jika aku mati. Bocah tengin, aku memberimu mukakan. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Lepaskan dia. Bodoh. Apa kau berbicara padaku? Orang itu masih berpura-pura. Sepertinya, jika kita tidak menginjak-injaknya dan menggosoknya, dia tidak akan mengakui kekalahan. Bawahanmu dengan rendah hati memohon ketua Balai Murong untuk mengeksekusi sampah itu di tempat. Aku akan mengatakannya lagi. Lepaskan istriku. Memerintahku? Kau tidak berhak. Pemberontak. Orang ini benar-benar berani menyentuh yang mulia.
Tunggu apa lagi? Cepat serang. Singkirkan semua personel yang tidak terkait. Melapor kepada Su Qingjun, Balai Penekan Iblis, Balai Utara dan Selatan telah bergabung kembali. Perselisihan internal telah diselesaikan. Mohon berikan keputusan Anda, Qingjun. Su Qingjun. Kau benar-benar Su Miao. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa aku bermimpi? Maaf. Aku mengecewakanmu. Ini bukan mimpi. Tidak. Su Miao sudah mati. Aku sendiri yang mendorongnya dari tebing. Hidup itu seperti sandiwara. 10 tahun yang lalu, Nyonya Chen naik gunung untuk berduka atas putranya. Dia tidak sengaja menemukanku, yang sedang sekarat. Dia membawaku pulang. Mengobati penyakitku. Mencari pengobatan. 10 tahun telah berlalu. Rasanya seperti baru 1 hari. Tidak mungkin. Ini benar-benar omong kosong. Kultivasi ketua Balai Muron sangat mendalam, namun dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari orang itu. Di dalam 4 lautan, hanya jasa Su Miao yang melampaui harta dan auranya mencapai langit. Kekuatannya tak terduga. Dalam perang 10 negara saat itu, dia mengguncang alam semesta dengan kekuatannya sendiri. Mungkinkah dia nyata? Omong kosong. Su Miao dan aku adalah saudara angkat. Orang macam apa dia? Aku paling tahu di hatiku. Orang di hadapanku ini tidak lebih dari seorang jagal dengan kekuatan kasar. Justru karena kau mengertiku, maka kau berani mengkhianatiku. Justru karena kau tahu, aku menganggap saudara-saudaraku sebagai anggota tubuhku sendiri, maka kau berani menipuku. Kau pikir kau tahu kelemahanku. Tapi kau salah. Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Aku bisa membuktikan dia nyata. Lu Shizu, apa yang kau katakan? Murong Xuan, diam. Kita salah waktu itu. Kita membunuh Su Miao dan memonopoli Balai Penekan Iblis. Tapi kenyataannya, kita sama sekali tidak punya kemampuan itu. Lagi pula, kita sendiri yang menciptakan iblis. Iblis yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Dia sekarang mencari balas dendam. Kau benar-benar Su Miao? Aku salah. Ketua Balai Su tidak. Qingjun, beri aku kesempatan lagi. Hanya satu kesempatan. Kami semua salah. Sangat salah. Sayang sekali. Orang-orang bodoh buta. Orang-orang bodoh buta. Tidak. Kau palsu. Kalian. Bukankah kau sudah kutangkap? Murong Xuan, apa Anda tidak akan mengakui kekalahan? Mengakui kekalahan? Bagaimana mungkin aku mengakui kekalahan? Kau menyiapkan orang ini. Bukankah itu hanya untuk menjatuhkanku dari posisiku? Aku memberitahumu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak ada kesempatan. Di belakangku ada Balai Penekan Iblis. Balai Penekan Iblis adalah klan terkemuka di dunia. Kau tidak bisa mengalahkanku. Milik siapa Balai Penekan Iblis? Milikku. Balai Penekan Iblis, dari awal hingga akhir, hanya milik satu orang. Su Miao. Ketika kau mengkhianatiku 10 tahun yang lalu, apakah kau pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, kau akan membayar hutang darah ini? Aku memberitahumu. Dalam 1 hari, seluruh klan Murong di Haljin akan runtuh. Apa yang kau sebut? Dukungan klan terkemuka di dunia milikmu. Tidak ada apa-apanya di mataku. Murong Xuan. Kaulah yang membenturkan batu dengan telur. Orang yang tidak bisa melihat kenyataan. Juga kau. Aku percaya itu. Kau adalah dia. Atau mungkin tidak. Tidak, dia bukan iblis. Kau adalah iblis. Kau adalah iblis besar. 4 raja bawahan besar, Murong Xuan dan yang lainnya, akan dipenjarakan di penjara langit. Tolong, Ketua Balai, jangan. Hanya satu kesempatan lagi. Tolong. Murong Xuan tidak memiliki kebajikan, bakat, atau kemampuan. Berdasarkan dekret langit, dia diturunkan menjadi rakyat biasa. Keluarga bangsawan terkemuka di Haojing, aset keluarga Murong akan disita, disegel, dan dinasionalisasi. Lu Shizu, Anda dan keluarga Lu bersekongkol untuk mencelakai pejabat berjasa Ju Agung. Kejahatan Anda menjamin pemenjaraan seluruh klan Anda selama 30 tahun. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kakak Su Miao, aku tunanganmu. Kita sudah bertunangan sejak kecil. Sebenarnya, semua ini dipaksakan padaku oleh Murong Xuan. Kau tahu itu. Oleh karena itu, keluarga Lu, keluarga bangsawan terbesar kedua di Haojing, sama sekali bukan tandingan keluarga Murong. Aku tidak punya pilihan. Lepaskan aku. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan untuk memulai hidup baru.
Kau masih punya aku di hatimu. Benar, kau tidak tega berpisah denganku. Kau benar-benar narsis. Hanya ada satu orang di hatiku. Yaitu Ye Yuki. Chen Juan, Danan, Ketua Balaisu. Hari ini, aku akan mempercayakan cucuku padamu. Tuan Besar Yi, bukankah kau selalu merasa bahwa orang di hadapanmu ini sama sekali tidak layak untuk menarik perhatian keluarga Yimu? Aku salah. Ketua Balaisu. Keluarga Yiku tidak menginginkan apa-apa lagi. Aku akan segera memimpin seluruh klan untuk mengasingkan The diri di film was pedesaan. translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Tunggu. Tuan Besar Ye. Aku pasti akan memperlakukan Yuki dengan baik. Perjamuan besar hari ini secara khusus kusiapkan untuk Yuki. Seseorang. Mainkan musik. Bagus sekali. Yuki, pernikahanmu dengan Sumiao telah resmi dimulai. Maafkan aku. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Nah, apa yang kau katakan? Bukankah kau selalu menyukainya? Kakek tidak akan menghentikanmu lagi. Kau ingin menikah dengannya. Dan menikah dengannya secara terbuka dan terhormat. Jika kau bisa menjadi Yaya King Jun. Maka aku, kakek, atas nama keluarga Ye, akan berterima kasih padamu untuk 18 generasi leluhur. Yang kusukai adalah Chen Chuan. Bukan Sumiao. Bukan pemimpin iblis yang kejam. Kakak Sumiao, aku setuju. Aku akan menikah. Mari kita menikah. Qing Jun, 10 Jenderal Ju Agung telah berganti pakaian. Penguasa negara juga sedang dalam perjalanan. Jingzhou, Hao Jing, keluarga-keluarga terkemuka berkumpul. Tapi bagaimana jika tidak ada pengantin wanita untuk pernikahan ini? Aku akan pergi mencari Nona Tu sekarang juga. Dan menjelaskan semuanya dengan jelas di hadapannya. Ketua Balai, Anda berhati baik dan murah hati. Dan pada dasarnya baik. Anda sama sekali tidak memusnahkan keluarga Lin, Lin Fu Hao, Lin Chan Hong, dan beberapa orang lainnya. Telah dipenjara selama beberapa hari. Mereka semua telah mengaku dengan jelas. Itu tidak penting lagi. Kerabat dari 4 kediaman kerajaan agung baru saja diselidiki dan diselesaikan. Anda bahkan mengampuni keluarga Murong dan keluarga Lu. Nona Yi salah paham. Lupakan saja. Batalkan pernikahan. Ketua Balai, Anda menyerah begitu saja. Mungkin Yuki bersamaku dan ibu peri hanya karena rasa bersalah padaku. Aku bersama ibu periku. Sedangkan aku lebih mungkin karena kasihan dan simpati. Itu bukan cinta. Melon yang dipaksa tidak manis. Belum tentu, mata tidak bisa berbohong, tindakan tidak bisa dihentikan. Nona Sulung Yi meninggalkan orang tua dan keluarganya demi kau. Bahkan ketika keluarga Yi menghadapi bencana besar, dia berdiri di sisimu dengan semua yang dia miliki. Jika ini bukan cinta, maka di dunia ini tidak ada perasaan sejati. Jadi, Kejar dia. Qing Jun, Anda berada di atas segalanya. Seorang pria yang berdiri di puncak. Bagaimana Anda bisa tunduk pada seorang wanita? Lagi pula, dia sudah tahu identitas Anda sekarang. Menurutku dia pasti punya niat buruk padamu. Sengaja mengujimu. tidak. Ye Yuki bukan orang seperti itu. Jika kau menyukainya, kau harus tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Terima kasih. Nona King Luan, benar. Aku memang punya niat padamu. Som Yao, saat aku mengetahui identitas aslimu, aku memang ragu. Tapi aku tetap memilihmu. Sumiao, istrimu. Aku sudah membujuknya kembali untukmu. Mulai sekarang, kau harus memperlakukannya dengan baik. Dan keluarga Ye. Som Yao, apa kau benar-benar menyukaiku? Tentu saja. Kalau begitu, apa kau bersedia melakukan apapun untukku? Ya, Apa kau masih ingat apa yang kukatakan? berjalan bersamamu di tengah hujan gerimis. Memanggilmu istri. Dan kau? Apa kau bersedia? Tentu saja aku. Lepaskan semua ini. Entah itu ketua balai penekan iblis. Atau Marsekel Agung King Jun.
Aku tidak menginginkan semua itu. Aku hanya menginginkanmu. Kau yang sederhana, yang biasa. Seperti yang kuduga dari wanita yang kusukai. Benar-benar luar biasa. Aku bersedia. Jangan, gadis bodoh. Kau menginginkan nyawa tuaku. Aku akan memberikannya semua padamu. Tapi ini tidak akan berhasil. Kalau begitu aku tidak akan menikah. Nikah. Harus menikah. Kalau begitu, ayo cepat urus surat nikah. Pernikahan dan hal-hal lainnya tidak penting. Sekarang sudah larut. Kita masih harus menyiapkan lapak kita jam 4 besok. Ayo pergi. Qingjun, Anda pergi begitu saja. Bagaimana dengan perjamuan agung untuk Qingjun? Orang-orang dari negara atas akan segera tiba. Bawahan Anda benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku umumkan. Baik itu balai penekan iblis maupun Qingjun. Mulai sekarang, semuanya milikmu. King luar, selama 10 tahun, aku pergi. Kau melakukannya dengan sangat baik. Karena situasi umum di bawah langit sudah stabil. Tidak ada hal lain yang perlu kulakukan. Hal terpenting saat ini adalah untuk terus mengelola bisnis dengan Nyonya Chen. Yuki, pikirkan baik-baik lagi. Setidaknya, selagi dia masih Qingjun, setidaknya carikan pekerjaan untuk kakekmu di sini. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk itu. Aku tidak peduli orang penting apa kau sebelumnya. Tapi di keluarga kita ini, aku adalah bosnya. Pulanglah bersamaku dan berlutut di papan cuci. Kulani adonan, biarkan mengembang dan kukus bakpao. Ya, istriku.